Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan pencegahan pelanggaran pada Pilkada serentak 2024 di Aula 5 Rasa Jalan Ayani Pal 3 Banjarmasin yang dibuka Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Baisukan Rabu 12 Juni 2024. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan pencegahan pelanggaran pada Pilkada serentak 2024. Kegiatan yang mengundang berbagai institusi penyiaran baik radio dan televisi serta TV berjaringan atau TV kabel hingga media cetak dan online di Aula 5 Rasa Jalan Ahmad Yani Pal 3 Banjarmasin dibuka Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono Baisukan Rabu 12 Juni 2024. Datangi masing-masing lembaga yang akan kita ajak untuk. Dalam kegiatan yang menghadirkan dua narasumber pegiat pemilu dan pengamat sosial, Dr. Mahyuni Estos MAP serta tim pemeriksa daerah Kalimantan Selatan, Erna Kasipiah SAG MSI, dilakukan dialog dengan peserta. Dari pihak media akan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, dalam hal mengenai pencegahan, apakah ada dari Bawaslu mengenai sosialisasi ke partai pengusung dan tim sukses kepada calon gubernur, wali kota, dan bupati dalam hal pencegahan pelanggaran? Itu mungkin pertanyaan saya, karena kenapa? Ini kan masalah pencegahan yang selalu mau dicegah ini yang ke bawah. Sementara menurut saya, kenapa bukan partai pengusungnya ya yang perlu disosialisasi dan juga tim pendukungnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono atau Prima TV membedakan kegiatan ini mengundang pihak-pihak yang dianggap penting untuk mendorong meningkatnya pengawasan partisipatif dan kayak organisasi media, ormas yang perannya sangat penting dalam menyatukan kelompok-kelompok warga serta lembaga instansi pemerintah terkait netralitas. Aris Mardiono menyatakan pengawasan partisipatif dilakukan sejatinya untuk sarabahan elemen sehingga kualitas pelaksanaan pilkada bisa diwujudkan dengan baik. Aris Mardiono memandahkan, sesuai arahan dari Bawaslu RI, setiap provinsi didorong untuk menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder yang memiliki peran di dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, pengawasan pilkada, maka nantinya akan ada elemen-elemen warga atau instansi yang perlu diajak MOU. Terkait dengan pengawasan di media sosial yang hampir kurang terkontrol, menurut Aris Mardiono, merupakan MOU dengan pemerintah daerah. Ya, itu bagian dari MOU kita juga dengan kepolisian daerah mungkin ya. Karena di Polda ada cyber ya, unit cyber yang mungkin bagaimana mengoptimalkan pengawasan dan tindak lanjut terhadap di dunia maya itu yang berkaitan dengan konten-konten pemilihan itu bisa ditangani oleh Bawaslu. Kemudian pencegahannya yang efektif seperti apa? Nah, itu kan perlu ada MOU dengan berbagai pihak yang kemudian nanti kita dapat masukan, nanti melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pencegahan. Karena strategi kita kan kita cegah. Contoh kayak money politik sebagaimana saya sebutkan tadi. Money politik di pilkada itu berbeda dengan di pemilu. Kalau di pemilu yang lalu jeratan hukum itu hanya pada pemberi, tapi kalau di pilkada pemberi dan penerima kena dengan sanksi yang sama, minimal 3 tahun, maksimal 72 bulan atau 6 tahun ya. Jadi kan Aris Mardiono memandahkan, media sosial ASN harus menjadi bagian terpenting untuk melakukan pengawasan agar mereka bijak dalam bermedia sosial karena kedekatan kontestasi pilkada dan pemilu berbeda. Pilkada itu atasan langsung dia yang akan dipilih kan gitu. Kedekatannya juga tarik menariknya cukup kuat. Jangan sampai ketidaknetralannya itu muncul dalam satu tindakan. Cukup di dalam isi kepala, nggak boleh terwujud dalam ucapan, tidak boleh terwujud dalam tindakan. Salah satunya di media sosial, memberikan ajakan. Jangan kan ajakan, like aja bisa bermasalah.
berkomen bermasalah, membagikan bermasalah. Ada juga di kejadian di Pilkada 2018 di Tanah Laut, ASN pejabat yang foto di media sosial dengan salah satu paslon mengarah kepada paslon tertentu, sehingga berproses dan dipidana. Kan kita juga tidak ingin juga mempidanakan orang, tapi kalau Aris Mardiono berharap segala tahapan untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 berjalan baik dan lancar.